Di tengah hutan lebat yang mengelilingi sebuah desa terpencil di Johor, Malaysia, terdapat sebuah tempat yang dikenal dengan nama Mata Air Belendung. Nama ini sudah menjadi bagian dari mitos dan legenda lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Suara gemericik air yang mengalir dari mata air ini seringkali terdengar di malam hari, seolah-olah memanggil jiwa-jiwa yang penasaran. Pohon-pohon tinggi menjulang di sekelilingnya, membentuk kanopi alami yang menutupi sinar matahari, menciptakan suasana mistis dan kelam. Banyak penduduk desa takut untuk mendekati tempat ini, percaya bahwa ada makhluk gaib yang menjaga harta karun dari kerajaan kuno yang hilang di dalamnya. Di tengah ketegangan yang menyelimuti desa tersebut, ada seorang pedagang nasi lemak bernama N. Dimas, berusia 30 tahun, N. Dimas memiliki penampilan yang sederhana. Wajahnya bulat dengan kulit sawo matang, yang menunjukkan kerja keras dan kehidupan yang penuh perjuangan. Matanya yang lelah mencerminkan beban pikiran dan harapan yang terus-menerus berjuang. Ia selalu mengenakan baju lengan pendek berwarna cerah, yang meski sudah pudar, masih menyimpan aroma khas dari bumbu masak yang digunakannya di warung kecilnya. Warung nasi lemak miliknya terletak di pinggir jalan utama desa. Dengan meja kayu yang sudah usang, kursi-kursi yang terlihat tidak terawat, dan aroma nasi lemak yang menggugah selera, warung ini dulunya ramai dikunjungi oleh penduduk desa. Namun, belakangan ini, seiring dengan semakin menurunnya pendapatan, warungnya tampak sepi. N. Dimas seringkali hanya bisa menatap kosong ke arah pintu masuk, berharap akan ada pelanggan yang datang. Kehidupan N. Dimas bukan hanya berfokus pada usaha dagangnya. Ia juga memiliki ketertarikan yang mendalam terhadap hal-hal yang berbau mistis. Setiap malam, setelah menutup warung, ia sering mengunjungi tempat-tempat keramat di sekitar desa. Ia percaya bahwa dengan berdoa dan berpuasa di kuburan para tokoh spiritual, seperti Tok Pawang Nayan, ia bisa menemukan ketenangan dan mungkin jalan keluar dari masalahnya. Tok Pawang Nayan dikenal sebagai seorang pawang yang memiliki kekuatan untuk berkomunikasi dengan dunia gaib. Banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta pertolongan, dan N. Dimas berharap bisa mendapatkan pencerahan dari pengalaman spiritualnya. Dalam suasana malam yang tenang, N. Dimas seringkali duduk di bawah cahaya bulan, merenungkan hidupnya. Ia merasa terjebak dalam lingkaran kesulitan dan tidak tahu harus berbuat apa. Pikiran tentang masa depan yang suram menghantuinya. Kegagalan usaha nasi lemaknya membuatnya merasa tidak berdaya dan putus asa. Dalam hati kecilnya, ia bertanya-tanya apakah ada cara lain untuk mendapatkan kekayaan dan kebahagiaan tanpa harus mengorbankan prinsipnya. Di sisi lain, masyarakat di sekelilingnya mulai memperhatikan perubahan sikapnya. Beberapa teman dekatnya merasa khawatir, karena N. Dimas mulai terlibat dalam praktik-praktik yang dianggap aneh. Ia sering menghabiskan waktu lebih banyak di tempat-tempat yang dianggap angker, dan saat ditanya, ia hanya menjawab dengan senyum samar, seolah-olah menyimpan rahasia besar. Rasa ingin tahunya tentang kekayaan yang cepat dan mudah semakin mendorongnya untuk menjelajahi dunia gaib, meskipun ia tahu ada risiko yang mungkin harus dihadapi. Di saat-saat sunyi, N. Dimas seringkali teringat akan kisah-kisah yang diceritakan oleh neneknya tentang makhluk-makhluk gaib dan pesugihan. Ia tahu bahwa banyak orang yang terjebak dalam janji manis kekayaan, namun pada akhirnya harus membayar harga yang sangat mahal. Namun, keadaan yang semakin mendesaknya membuatnya mulai mempertimbangkan pilihan-pilihan yang tidak biasa. Akankah ia berani mengambil langkah menuju dunia yang tidak diketahui itu? Atau akankah ia tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang selama ini diajarkan? Malam itu, saat bintang-bintang bersinar cerah, N. Dimas merasakan getaran aneh dalam dirinya, seolah-olah ada sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan pikiran yang penuh harapan dan ketakutan, ia menatap ke arah hutan yang gelap, merasakan panggilan misterius dari mata air belendung. Dalam kegelapan itu, ia tidak tahu bahwa nasibnya sedang menunggu untuk terungkap. Malam itu, N. Dimas terbangun dengan jantung berdegup kencang. Suara gemericik air dari arah hutan luar biasa mengganggu ketenangannya. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, mengingat kembali mimpi yang berulang-ulang menghantuinya.
Mimpi itu bukan sekadar ilusi, ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah panggilan yang seolah-olah menuntunnya untuk menjelajahi dunia yang tak terduga. Dalam mimpi pertamanya, ia bertemu dengan seorang wanita cantik berpakaian tradisional Melayu. Wanita itu memiliki wajah yang memesona, namun matanya yang tajam dan sedikit menyeramkan membuatnya merasa tidak nyaman. Setiap kali wanita itu menghampirinya, ia merasakan aura yang kuat dan menakutkan. Dalam mimpi itu, wanita tersebut mengungkapkan keinginannya untuk menikah dengan N. Dimas, sebuah tawaran yang membuatnya bingung. Kenapa ia, seorang pedagang nasi lemak yang biasa, terpilih oleh sosok gaib yang tampak begitu berkuasa dan misterius? Malam demi malam, mimpi itu terus berulang, semakin jelas dan semakin mendalam. Dimas mulai merasakan tekanan psikologis yang luar biasa. Ia merasa seolah terjebak dalam jaring yang tidak bisa ia lihat, dan setiap kali ia berusaha berhenti memikirkan wanita itu, bayangannya semakin menghantuinya. Ketika ia bangun dari mimpi, ia merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang dipersiapkan untuknya. Namun, ia juga merasakan ketakutan yang mendalam, seolah-olah ada ancaman yang mengintainya dari dunia lain. Suatu malam, setelah merasakan mimpi itu lagi, Dimas bangun dan berusaha menenangkan pikirannya. Ia memutuskan untuk mengunjungi tempat keramat yang sering ia datangi, berharap bisa menemukan jawaban. Dengan langkah gontai, ia melangkah keluar dari rumahnya, menyusuri jalan setapak menuju kuburan Tok Pawang Nayan. Malam itu, angin berhembus lembut, namun suasana terasa tegang. Setiap suara yang dihasilkan oleh dedaunan dan ranting yang bergoyang seolah-olah berbisik, memperingatkannya akan bahaya yang mungkin mengintai. Setelah sampai di kuburan, Dimas duduk bersila di depan makam, memejamkan mata dan berdoa. Ia berharap agar arwah Tok Pawang Nayan memberikan petunjuk atau pencerahan. Namun, saat ia mulai tenggelam dalam meditasi, terasa seperti ada yang mengganggu. Suara mendesis samar-samar terdengar di telinganya, membuatnya membuka mata dengan cepat. Di depannya, ia melihat bayangan gelap yang bergerak perlahan. Dengan penuh ketakutan, Dimas menyadari bahwa itu bukan hanya imajinasinya. Bayangan itu mulai membentuk sosok seekor ular besar, dengan sisik yang berkilau dan mata yang memancarkan cahaya aneh. Dimas teringat akan kisah-kisah yang sering didengar tentang makhluk gaib dan ular yang melindungi harta karun. Namun, ia tidak ingin terjebak dalam ketakutan. Ia mencoba meredakan jantungnya yang berdebar dan bertanya dengan suara bergetar, "Siapa kamu? Apa yang kau inginkan dariku?" Ular itu tidak menjawab, hanya menatapnya dengan mata yang tajam. Suatu saat, suara lembut namun menakutkan itu terdengar di telinganya. Dimas, aku adalah penjaga rahasia dan kekayaan. Jika kau ingin mendapatkan apa yang kau cari, kau harus membayar harga yang setimpal. Kata-kata itu membuat Dimas terperangah. Apa yang dimaksud dengan harga? Dalam benaknya, ia merasa terjebak dalam dilema moral. Di satu sisi, ada keinginan untuk menyelamatkan usaha nasi lemaknya, tetapi di sisi lain, ia tidak ingin terlibat dalam sesuatu yang berbahaya. Dalam keadaan bingung, ia memutuskan untuk kembali ke rumah dan mempertimbangkan apa yang telah terjadi. Keesokan harinya, perasaannya semakin tidak menentu. Ia terus memikirkan tawaran makhluk gaib tersebut. Dalam waktu yang sama, warung nasi lemaknya semakin sepi. Setiap kali pelanggan masuk, ia merasa harapannya semakin pudar. Dalam hati, ia mulai mempertimbangkan untuk mencari bantuan dari Pak Ahmad, dukun yang dikenal memiliki kemampuan berkomunikasi dengan dunia gaib. Mungkin hanya dia yang bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Dengan langkah mantap, Dimas pergi menemui Pak Ahmad. Saat memasuki rumah dukun itu, bau dupa dan kemenyan menyambutnya. Pak Ahmad, seorang lelaki tua dengan wajah keriput dan tatapan tajam, segera menyadari kegundahan hati Dimas, ada yang mengganggumu, nak. Ceritakan semuanya, katanya dengan nada lembut namun serius. Dimas menceritakan semua yang dialaminya, mulai dari mimpi yang terus berulang hingga penampakan ular di kuburan.
Semakin ia berbicara, semakin berat beban yang dirasakan di dadanya. Pak Ahmad mendengarkan dengan seksama, wajahnya memperlihatkan kerisauan. Dunia gaib tidak bisa dipahami dengan mudah, N. Dimas. Jika kau telah dipanggil, ada kemungkinan kau harus mengambil keputusan yang sulit. Ingat, tidak semua tawaran datang dengan kebaikan. Kekayaan yang ditawarkan makhluk gaib seringkali memiliki konsekuensi yang sangat berat. Kata-kata Pak Ahmad membuat N. Dimas semakin bingung. Ia merasa terjebak dalam pusaran antara harapan dan ketakutan. Apakah ia benar-benar ingin menjelajahi jalan yang belum pernah ia masuki? Apakah ia siap membayar harga yang mungkin harus ia bayar? Dalam ketidakpastian itu, satu pertanyaan terus menghantui pikirannya, apa yang akan terjadi jika ia mengambil langkah pertama menuju dunia yang tidak diketahui? Dengan perasaan cemas, N. Dimas meninggalkan rumah Pak Ahmad, menyadari bahwa keputusan besar akan segera datang, dan hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ketika ia menatap langit malam yang gelap, ia merasakan ada sesuatu yang menunggu untuk terungkap, sebuah tantangan yang akan mengubah takdirnya selamanya. Malam itu, N. Dimas terjaga dalam tidur yang gelisah. Mimpi tentang wanita cantik berpakaian Melayu dan penampakan ular besar semakin mengganggu pikirannya. Ia merasa seolah-olah ada dua kekuatan yang berperang di dalam dirinya, satu yang mendorongnya untuk menjauhi dunia gaib dan satu lagi yang menggoda untuk terjun ke dalamnya. Dalam kebingungan yang melanda, ia tahu bahwa ia harus mengambil keputusan penting, dan perasaannya semakin berat seiring berjalannya waktu. Keesokan harinya, N. Dimas bertekad untuk melakukan ritual di mata air Belendung, tempat yang dipercaya oleh penduduk lokal sebagai tempat bersemayamnya makhluk gaib. Ia merasa bahwa ini adalah langkah yang harus diambil untuk memahami tawaran yang diberikan kepadanya. Dengan hati yang berdegup kencang, ia pergi ke warung untuk menyiapkan segala sesuatunya. Ia mengemas nasi lemaknya dengan cepat, berharap ada pelanggan yang datang, tetapi warungnya tetap sepi. Dalam hatinya, ia merasakan keputusasaan yang mendalam, apakah ini semua yang akan ia jalani selamanya. Setelah menyiapkan semua kebutuhan, N. Dimas menuju hutan yang mengarah ke mata air Belendung. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah tanah di bawah kakinya menolak kehadirannya. Suasana di hutan terasa mencekam, suara-suara alam seolah terhenti, membuatnya merasa seolah-olah hanya dia yang ada di dunia ini. Ketika ia tiba di mata air, ia melihat keindahan yang menyelimuti tempat itu, air yang jernih mengalir dengan tenang, dikelilingi oleh tanaman liar yang tumbuh subur, tetapi di balik keindahan itu, ia merasakan aura yang menakutkan. Dengan hati yang berdebar, N. Dimas menyiapkan altar kecil untuk ritual. Ia mengeluarkan kemenyan, lilin, dan buah-buahan sebagai sesaji, sambil berdoa dengan penuh harapan agar makhluk gaib yang menghuni mata air itu mau mendengarkannya. Suara gemericik air semakin terdengar jelas, seolah-olah menantinya untuk memulai ritual. Dalam keheningan, ia mulai membakar kemenyan dan membaca mantra yang telah ia pelajari dari buku-buku tua yang ia temukan di perpustakaan desa. Pak Ahmad, dukun yang telah ia temui sebelumnya, bergabung dengannya. Dengan sikap tenang, Pak Ahmad memulai ritual dengan membaca mantra dalam bahasa Melayu kuno, suaranya bergema di antara pepohonan. Suasana semakin mencekam ketika angin berhembus kencang meskipun tidak ada satupun pohon yang bergerak. N. Dimas merasakan ketegangan di dalam dirinya, seperti ada energi yang mengalir di udara, mengundang kehadiran makhluk gaib. Tiba-tiba, air di mata air itu mulai bergolak. N. Dimas dan Pak Ahmad mengikuti setiap detik dengan napas yang tertahan. Dari dalam air, sosok wanita yang mirip dengan yang ia lihat dalam mimpi muncul. Wanita itu kini lebih jelas, dia memiliki ekor ular panjang yang bersisik, dan wajahnya cantik namun penuh pesona yang menakutkan. Ketika sosok itu mendekat, N. Dimas merasakan getaran di seluruh tubuhnya. Suara wanita itu menggema, N. Dimas, aku telah menunggumu. Kini saatnya kau mengambil keputusan. N. Dimas merasa terjebak dalam pesona dan ketakutan. Wanita itu terus berbicara, aku adalah penunggu mata air ini. Jika kau menerima tawaranku,
kekayaan dan kemakmuran akan menjadi milikmu. Namun, ingatlah, ada harga yang harus kau bayar. Setiap harta yang kau terima, akan ada sesuatu yang harus kau lepaskan. Saat dia berbicara, matanya bersinar dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah mencerminkan kegelapan yang ada di dalam jiwanya. Dalam hatinya, Dimas merasakan pertarungan antara keinginan untuk mengubah hidupnya dan ketakutan akan konsekuensi yang mungkin harus ia hadapi. Ia teringat akan nasihat Pak Ahmad yang memperingatkannya untuk tidak terburu-buru. Namun, tekanan untuk menyelamatkan usaha nasi lemaknya semakin menghimpit. Dalam keadaan bingung, ia berusaha untuk berpikir jernih. Apakah ia benar-benar bersedia mengambil risiko ini? Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, Dimas akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Aku ingin tahu lebih banyak. Apa harga yang harus aku bayar? Suara yang keluar dari mulutnya terdengar lebih kuat dari yang ia bayangkan, meskipun hatinya bergetar dengan ketakutan. Wanita itu tersenyum, senyuman yang menakutkan dan menggoda. Kau akan mendapatkan kekayaan, tetapi kau harus memberikan sesuatu yang berharga bagimu, sesuatu yang tidak bisa kau ambil kembali. Pilihanmu akan menentukan nasibmu. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dia menghilang kembali ke dalam air. Suasana di sekitar mata air terasa lebih sepi, dan Dimas merasa seolah-olah telah melangkah ke dalam sebuah perjanjian yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Setelah ritual selesai, Dimas dan Pak Ahmad duduk di tepi mata air, meresapi pengalaman yang baru saja terjadi. Pak Ahmad menatap Dimas dengan serius. Kau telah memulai jalan yang berbahaya. Ingat, kekayaan yang cepat datang seringkali membawa kehampaan. Jangan biarkan keserakahan menguasaimu. Kata-kata itu terus bergema di pikirannya saat mereka kembali ke desa. Ketika Dimas melangkah keluar dari hutan, ia merasakan ada sesuatu yang mengubah dirinya. Ia tidak hanya membawa perasaan ketegangan dan ketakutan, tetapi juga harapan baru. Namun, di balik harapan itu, ada bayang-bayang kegelapan yang mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menariknya lebih dalam ke dalam perjanjian yang telah ia buat. Ketika ia kembali ke warungnya, suasana di dalam hati Dimas bergejolak. Ia tahu bahwa keputusan yang ia ambil akan membawa dampak besar tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Dengan perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan, ia bersiap menghadapi konsekuensi dari langkah pertamanya menuju dunia yang tidak diketahui. Setelah malam ritual yang penuh ketegangan di mata air belendung, hidup Dimas berubah secara drastis. Setiap pagi, ia bangun dengan harapan baru, tetapi juga dengan rasa cemas yang terus membayangi. Dalam beberapa hari setelahnya, ia mulai menemukan uang kuno di warung nasi lemaknya. Awalnya, uang tersebut tampak seperti anugerah. Aroma harum pandan yang menguar dari lembaran uang itu membuatnya merasa seolah-olah terhubung dengan keberuntungan. Namun, seiring berjalannya waktu, uang itu mulai menjadi beban berat di pundaknya. Setiap kali ia menghabiskan uang itu, entah dalam bentuk berjualan atau membayar utang, jumlah yang sama selalu muncul kembali di warungnya. Dimas merasa terjebak dalam lingkaran yang tak berujung. Tidak ada rasa lega yang datang meskipun uang itu terus mengalir. Rasa takut mulai menyelimuti hatinya, dan ia merasa seolah-olah makhluk gaib yang memberinya uang itu memantau setiap langkahnya. Pak Ahmad, dukun yang membantunya, mulai merasakan perubahan dalam diri Dimas. Saat mereka bertemu, wajah Dimas terlihat lebih pucat dan matanya tampak kosong. Pak Ahmad menatapnya dengan penuh keprihatinan. Dimas, kau harus berhati-hati. Kekayaan yang datang tanpa usaha seringkali adalah jebakan. Jika kau terus menerima uang itu, kau mungkin akan kehilangan lebih dari yang kau bayangkan. Kata-kata Pak Ahmad membuat Dimas teringat akan peringatan wanita gaib di mata air. Ia merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi rasa ingin tahunya untuk mendapatkan lebih banyak kekayaan semakin kuat. Dalam batinnya, ia berjuang melawan suara yang terus menggoda, menawarkan imbalan yang tidak bisa ia tolak.
Ia mulai berpikir tentang bagaimana uang itu bisa menyelamatkan warungnya, memberinya kehidupan yang lebih baik, dan bahkan mungkin membantu orang lain di desanya yang juga sedang berjuang. Pada suatu malam yang gelap, saat Dimas tertidur, ia kembali bermimpi. Dalam mimpinya, wanita cantik dengan ekor ular muncul kembali, tetapi kali ini wajahnya terlihat lebih marah. Kau telah menerima apa yang aku tawarkan, tetapi kau belum memberikan apa yang dijanjikan. Jangan sekali-kali mencoba untuk mengabaikan perjanjian kita, Dimas. Harga yang harus kau bayar bukanlah hal yang bisa kau abaikan. Ketika Dimas terbangun, ia merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dalam ketakutannya, ia menyadari bahwa ia tidak dapat terus hidup dalam ketidakpastian. Ia harus mengambil tindakan untuk membebaskan dirinya dari ikatan ini. Dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk kembali ke mata air belendung dan mencoba memutuskan hubungan dengan makhluk gaib tersebut. Malam itu, ia pergi sendirian ke mata air, membawa kemenyan dan sesaji. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya, dan suara hutan seolah berbisik, memperingatkannya tentang bahaya yang akan ia hadapi. Sesampainya di mata air, suasana terasa mencekam. Air yang biasanya tenang kini bergejolak, seolah menantangnya untuk maju. Dengan suara bergetar, Dimas mulai melakukan ritual pemutusan ikatan. Ia membakar kemenyan dan memohon agar makhluk gaib itu mendengarnya. Aku tidak ingin lagi terlibat dalam perjanjian ini. Aku ingin kembali ke hidupku yang sederhana. Tolong, lepaskan aku dari ikatan ini. Suaranya bergema di antara pepohonan, dan ketegangan semakin meningkat ketika air di mata air mulai bergetar hebat. Tiba-tiba, sosok wanita muncul dari dalam air, wajahnya kini penuh kemarahan. Kau berani mengkhianati aku, kau tidak bisa melarikan diri dari apa yang telah kau pilih. Suara wanita itu menggema, dan Dimas merasakan angin kencang menerpa wajahnya. Dalam keadaan panik, ia berusaha untuk tetap tenang. Aku tidak ingin lagi kekayaan yang menjeratku. Apa yang kau inginkan dariku? Aku siap membayar harga yang kau minta. Wanita itu mendekatinya, dan dalam sekejap, aura keangkeran menyelimuti tempat itu. Harga yang kau tawarkan tidak cukup. Kau harus memberikan sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang kau cintai. Seolah-olah membaca pikirannya, wanita itu menambahkan, keluargamu, orang-orang terkasihmu. Pilihlah dengan bijak. Kata-kata itu menghantam Dimas seperti petir di siang bolong. Ia merasa seolah-olah dunia di sekitarnya runtuh. Dalam detik-detik yang menegangkan itu, ia teringat akan ibunya yang sudah tua, dan bagaimana ia berjuang untuk membahagiakannya. Dimas tahu bahwa tidak ada harta yang bisa menggantikan orang-orang yang dicintainya. Dalam hati, ia berteriak, tidak. Aku tidak akan mengorbankan orang-orang yang kucintai untuk kekayaan yang tidak ada artinya. Mendengar pernyataan tersebut, wanita itu terdiam sejenak. Kemarahan di wajahnya melebur menjadi ekspresi yang sulit dibaca. Baiklah, jika itu keputusanmu, maka aku akan membiarkanmu pergi. Namun, ingatlah, setiap keputusan memiliki konsekuensi. Kekayaan yang kau tolak akan meninggalkan jejak di hidupmu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, wanita itu menghilang ke dalam kegelapan, dan air di mata air kembali tenang. Dimas merasakan beban di dadanya mulai menghilang, tetapi ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Ia kembali ke desa dengan perasaan campur aduk, merasakan kebebasan yang baru ditemukan, tetapi juga kesedihan yang mendalam akan apa yang telah ia tolak. Hari-hari berlalu, dan meskipun ia tidak lagi menerima uang gaib, usaha nasi lemaknya perlahan mulai pulih. Pelanggan mulai berdatangan kembali, dan Dimas merasakan harapan baru. Namun, di balik senyumnya, ada bayang-bayang penyesalan yang tak terhapuskan. Ia menyadari bahwa kekayaan yang hilang telah meninggalkan luka yang dalam-dalam dirinya. Akhirnya, Dimas mengingatkan dirinya sendiri bahwa hidup yang sederhana dan penuh cinta jauh lebih berharga daripada kekayaan instan yang ditawarkan oleh dunia gaib. Ia berjanji untuk tidak pernah lagi terjebak dalam godaan yang sama. Namun,
Saat ia menatap ke arah mata air belendung yang jauh di hutan, ia merasakan bahwa rahasia dan misteri masih mengintainya. Dalam keheningan malam, ia berdoa agar tidak pernah lagi terjerat dalam ikatan yang membahayakan, dan berjanji untuk menjalani hidupnya dengan bijak, menjunjung tinggi nilai-nilai yang selama ini ia pegang. Begitulah, Dimas melanjutkan hidupnya, membawa pelajaran berharga dari pengalaman yang hampir menghancurkannya, dan bersyukur atas kesempatan kedua yang diberikan kepadanya. Namun, nasib selalu memiliki cara untuk menguji, dan ia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan.